warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Febriantika, saya dari Prodi Pendidikan Tari. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial. Kewirausahaan merupakan suatu fenomena yang terkenal dewasa ini dan akan menjadi pola tatanan baru dalam kehidupan masyarakat untuk waktu yang akan datang. Bagi pihak tertentu, kewirausahaan merupakan suatu hal yang baru dan memerlukan pendidikan. Secara umum, jiwa wirausaha sudah tertanam dan berkembang dalam kehidupan masyarakat luas di Indonesia. Hanya saja masih bersifat tradisional dan merupakan warisan dari orang tua atkual hasil dari suatu disiplin. Proses sistematis penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Dunia wirausaha merupakan dunia bisnis yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian, yaitu antara keberhasilan dan kegagalan mudah dan cepat terjadi, sehingga dalam hal ini perlu penguasaan, pengetahuan, pemahaman kewirausahaan secara baik. Kewirausahaan sangat penting bagi masyarakat agar mereka dapat bagaimana mereka berwirausaha dan bagaimana cara memanfaatkan kemampuan dirinya secara optimal guna dapat menangkap peluang-peluang bisnis yang selalu terjadi setiap saat serta melaksanakan kegiatan secara mandiri. Tujuan utama pembelajaran kewirausahaan adalah membentuk jiwa wirausaha, terutama mahasiswa, sehingga yang bersangkutan menjadi individu yang kreatif, inovatif, dan produktif. Pola umum pembelajaran kewirausahaan terdiri dari teori, praktek, dan implementasi. Teori diarahkan untuk mempelajari pengetahuan tentang kewirausahaan guna menyentuh dan mengisi aspek kognitif mahasiswa agar memiliki paradigma wirausaha. Praktikum dimaksudkan untuk melakukan kegiatan berdasarkan teori yang telah dipelajari mahasiswa, agar teori-teori yang sudah dipelajarinya bisa dipraktekkan dan akan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Hal ini berkaitan dengan efektif seseorang. Implementasi berarti pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya, mampu membuat bisnis plan dalam rangka memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui pembelajaran teori dan wawasan yang telah didapat dalam pembelajaran praktikum. Keterampilan manusianya dalam hal menghasilkan komoditas dagangan dunia pun tak diragukan. Akan tetapi, semua itu bisa menjadi tinggal kenangan di tengah arus kapitalisme global yang mengutamakan keunggulan modal, teknologi, dan inovasi manusianya, yang kini menjadi kelemahan bangsa ini. Secara teoritas, konsep dasar kewirausahaan sebagai sebuah istilah teknologis, di mana manajemen atau individu-individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi, individu hanya bertindak sebagai kalkulator pasif yang kontribusinya relatif kecil terhadap perusahaan. Jadi, dalam pendekatan teoritis tidak cukup mampu untuk menjelaskan isu mengenai kewirausahaan, tapi sebagai titik awal masih bermanfaat juga kok. Dan individu inilah yang nantinya berperan sebagai entrepreneur atau
intrapreneur yang akan dijelaskan pada konsep dasar selanjutnya. Menurut konsep ini, untuk mencapai keseimbangan diperlukan tindakan dan keputusan selanjutnya. Menurut konsep ini, untuk mencapai keseimbangan diperlukan tindakan dan keputusan selanjutnya. Keputusan aktor atau pelaku ekonomi yang harus berulang-ulang dengan cara yang sama sampai mencapai keseimbangan. Jadi kata kuncinya berulang dengan cara yang sama, yang disebut situasi statis. Dan situasi tersebut tidak akan membawa perubahan. Artinya, orang-orang yang statis atau bertindak seperti kebanyakan orang tidak akan membawa perubahan. Ada dua konsep utama yang perlu kita perhatikan, yaitu pengetahuan tersembunyi atau orang lain belum tahu, dan kewirausahaan. Intinya mobilisasi sosial dari pengetahuan tersebut terjadi melalui tindakan entrepreneur. Seorang wirausaha akan mengarahkan usahanya untuk mencapai potensi keuntungan, dan dengan demikian mereka mengetahui apa yang mungkin atau tidak mungkin mereka lakukan. Jadi artinya seorang entrepreneur itu harus selalu mengetahui pengetahuan atau informasi baru di mana orang banyak belum mengetahuinya. Dan pengetahuan atau informasi baru tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, seorang wirausahawan menjalankan peranan manajerial dalam kegiatannya. Tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang berjalan tidak digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang individu mungkin menunjukkan konsep kewirausahaan ketika membentuk sebuah organisasi, tetapi selanjutnya menjalankan fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaannya. Jadi kewirausahaan bisa bersifat kondisional. Di zaman global sekarang adalah zamannya kewirausahaan. Oleh karena itu, untuk mempercepat pertumbuhan wirausaha di dalam negeri, harus ada upaya serius untuk menciptakan orang-orang yang mampu mengambil peluang yang ada dan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya maupun orang lain. Lembaga pendidikan mesti bisa berperan lebih banyak lagi untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan vitalitas bagi ekonomi pasar. Secara harfiah, penggalan kata usaha dalam istilah kewirausahaan itu lebih bernotasi ke upaya, sehingga jangan dikonotasikan sebagai bisnis belaka. Jiwa dan semangat kewirausahaan tidak hanya harus dimiliki oleh para pengusaha, businessman, melainkan sangat perlu dimiliki oleh profesi dan peran-peran apa saja dalam berbagai fungsi yang berbeda. Kewirausahaan bukanlah mitos, melainkan realistik yang dapat dipelajari melalui proses pembelajaran, pelatihan, simulasi, dan magang secara intens. Wirausaha cenderung memiliki sifat avanturisme atau selalu terdorong untuk melakukan hal-hal baru yang menantang dengan keyakinan yang dimilikinya. Yang menentukan apakah seorang akan menjadi seorang wirausaha, entrepreneur atau bukan, adalah perbuatan dan tindakan, bukan bawaan, bukan karena bakat, bukan karena konsep dasar, melainkan karena tindakan. Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki visi dan intuisi yang realistik sekaligus mewujudkan visi pribadi maupun organisasinya. Seorang wira swasta harus memiliki kemampuan yang menunjang usahanya selain sikap mental yang baik. Namun bukan berarti kemampuan ini harus telah dimiliki sebelum memulai usahanya. Kemampuan-kemampuan tersebut harus menjadi dasar seseorang untuk menjadi wira swasta. Untuk itu, diperlukan proses pembelajaran dan mengasah kemampuannya dalam praktek usaha supaya semakin hari kemampuan tersebut semakin terasa dan terampil, sehingga usahanya dapat berkembang dengan baik. Proses pembelajaran bagi seseorang wira swasta
tidak hanya belajar seperti di sekolah, tetapi seorang wira swasta harus dapat belajar sambil praktek. Proses ini langsung terjun ke lapangan dengan cara mendengar, mengamati, bertanya, melakukan hal baru, mencoba, dan sebagainya, berkaitan dengan usaha yang dipelajari dan perkembangannya. Kemampuan-kemampuan yang perlu diasah seorang wirausaha itu ada banyak. Yang pertama itu kemampuan teknis. Kemampuan teknis wajib dimiliki seseorang wira swasta, yaitu kemampuan memimpin, manajemen keuangan dan organisasi, ditunjang oleh kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, serta kemampuan untuk menganalisa sehingga cepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang kedua, kemampuan dalam manajemen bisnis. Kemampuan perencanaan dan mengelola manajemen bisnis seperti menyusun rencana atau plan, menjalankan rencana, melakukan kontrol, dan mengambil tindakan atau keputusan. Selain kemampuan ini, seorang wira swasta harus memiliki kemampuan psikologi manusia dan kemampuan untuk mengembangkan jejaring. Yang ketiga, kemampuan pribadi. Seorang wira swasta seharusnya mampu mengendalikan diri, berdisiplin, tidak gentar mengambil keputusan atau resiko yang telah diperhitungkannya, inovatif dan kreatif, berorientasi pada perubahan, ulet, serta memiliki visi dalam menjalankan usaha dan kehidupannya. Seorang wira swasta dapat disebut sebagai pedagang, saudagar, pengusaha, konsultan, businessman, industrialis. Prinsip yang harus dimiliki seorang wirausaha itu mempunyai visi. Para wira swasta sebagai pemimpin usaha harus mempunyai visi, pandangan jauh ke depan sebagai sasaran yang akan dituju dalam perjuangannya meraih kesuksesan. Visi tersebut biasanya bermula dari suatu cita-cita atau gagasan sederhana yang harus diwujudkan menjadi kenyataan melalui suatu proses dengan segala lika-liku, kerja keras, berpikir cerdas, tantangan, resiko, dan sebagainya. Selanjutnya, kreatif dan inovatif. Para wira swasta harus selalu kreatif, inovatif, peniru, sehingga akan melalui mempunyai gagasan atau ide dan kombinasi-kombinasi baru, baik dalam bentuk produk, jasa, proses, pola, cara, dan sebagainya. Untuk selalu memajukan bisnisnya, tanpa gagasan-gagasan dan ide-ide baru, bisnisnya akan ketinggalan karena konsumen selalu menuntut hal-hal yang baru. Selanjutnya, mampu melihat dan mewujudkan peluang. Peluang selalu menjadi sasaran utama para wira swasta, karena melalui peluang itulah ia bisa menjalankan usahanya dengan cara menciptakan pasar atau mengisi pasar. Terus selanjutnya, membawa usaha ke arah kemajuan. Seorang wira swasta selalu berpikir bagaimana memajukan dan membesarkan usaha yang ada. Semakin besar dan maju usaha yang mereka jalankan, akan semakin besar keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, orientasi pada kepuasan konsumen atau pelanggan. Wira swasta sadar bahwa pemasukan uangnya berasal dari konsumen atau pelanggan yang membeli barang atau jasanya. Kepuasan para pelanggan ini harus selalu dijaga agar mereka tidak lari dari pesaingnya. Kalau para pelanggan sudah lari ke pesaingnya, akan sulit untuk meraih mereka kembali, hingga bisnisnya akan mengecil atau malah merugi dan akhirnya bangkrut. Dengan prinsip inilah, seorang wira swasta
tidak akan pernah menipu dan mengecewakan pelanggannya. Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, para pelaku wirausaha sosial harus mengetahui atau memiliki sifat-sifat atau cara-cara kewirausahaan sosial. Berikut ini adalah cara-cara kewirausahaan sosial. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, dapat mengambil resiko. Yang ketiga, berorientasi tugas dan hasil. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, jujur dan tekun. Keenam, keorisinilan. Ketujuh, berorientasi ke masa depan. Sifat-sifat seorang wirausaha adalah memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimis. Yang kedua, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energi, dan memiliki inisiatif. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Selanjutnya yang keempat, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik pembangunan. Yang kelima, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang keenam, memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Yang ketujuh, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Masalah di Indonesia yang sampai saat ini adalah pengangguran. Persentase pengangguran di Indonesia saat ini melebihi dari jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Sedikitnya lapangan kerja tersebut yang membuat gelisah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia banyak yang pengangguran dan tidak memiliki penghasilan yang tetap. Dengan konteks tersebut, banyak pihak yang menentukan pilihan untuk menjadi wirausahawan tradisional maupun sosial. Untuk menjadi negara yang maju, persentase wirausaha di Indonesia paling minimal adalah 2% dari jumlah total seluruh penduduk Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus mulai secara serius memberikan perhatian terhadap masalah kewirausahaan di Indonesia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Diperlukan peranan penting bagi pemerintah untuk selalu memantau kegiatan kewirausahaan sosial di Indonesia. Kewirausahaan di Indonesia memang jarang diminati bagi sebagian banyak masyarakat Indonesia. Mereka jelas lebih memilih untuk menjadi kantoran, karyawan, pegawai negeri sipil yang sudah jelas untuk masalah gaji dan untuk jangka panjang setelah mereka tidak menjadi pegawai lagi atau pensiun. Lebih terjamin daripada kewirausahaan sosial. Seorang wirausaha berperan baik dari segi internal maupun eksternal. Kewirausahaan berperan dari segi internal adalah mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain, menciptakan rasa kepercayaan diri, dapat meningkatkan daya tarik pelakunya, dan dari segi eksternal, kewirausahaan dapat berperan sebagai menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mendapatkan peluang kerja. Dan dengan cara itulah dapat juga membantu mengurangi atau memberantas tingkat pengangguran yang selama ini jadi beban pikiran masyarakat. Seorang wirausaha memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produk, alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Selanjutnya yang terakhir, meningkatkan produktivitas nasional. Jadi, peran
kewirausahaan sosial di Indonesia sangatlah berdampak besar bagi perekonomian di Indonesia karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan dapat memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang berkualitas yang tidak dapat peluang di sektor formal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rensi Febrentika mengundurkan diri. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.